Malam itu, suasana Masjid Agung Al-Hidayah berubah mencekam. Orang-orang berlarian keluar, suara teriakan bercampur dengan suara hujan deras yang menghantam atap seng. Di tengah halaman masjid, seorang lelaki berwajah merah padam menunjuk tajam ke arah seorang wanita muda yang berdiri terpaku di bawah payung sobek. Dia bukan mualaf sungguhan. Dia mata-mata. Aku lihat sendiri dia memotret kitab-kitab di ruang taklim dan mengirimnya entah ke siapa. Teriak lelaki itu dengan nada yang memecah kesunyian. Jamaah lain mulai berkerumun, sebagian menatap heran, sebagian lagi penuh curiga. Wanita itu adalah Maria, yang beberapa minggu lalu menghebohkan kota kecil ini karena keputusannya masuk Islam. Saat itu, kabar bahwa seorang biarawati Katolik meninggalkan imannya demi menjadi muslimah menyebar begitu cepat, membuat sebagian masyarakat tersentuh dan menganggapnya sebagai hidayah besar. Tapi malam ini, semua itu seolah runtuh. Maria menggenggam erat tas kain kecil di dadanya, napasnya terengah, wajahnya pucat. Saya hanya ingin belajar, ujarnya terbata. Namun tuduhan itu sudah terlanjur dilempar, dan di kerumunan, bisik-bisik mulai terdengar, seperti api yang menjalar di ladang kering. Ustaz Hashim, imam masjid yang sejak awal menyambut Maria dengan hati-hati, melangkah maju, menenangkan jamaah. Tenang, semua. Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Suaranya tegas namun tetap lembut. Lelaki penuduh itu, Fahri, seorang pemuda keras kepala yang aktif di masjid, mengeraskan suaranya. Bukti? Aku melihatnya sendiri. Dia mengambil foto catatan Ustaz tadi sore, lalu sembunyi-sembunyi kirim lewat ponselnya. Orang seperti ini bisa merusak dari dalam. Hujan semakin deras, menyapu debu dan genangan air menjadi lumpur. Maria menunduk, bukan hanya karena rasa bersalah yang samar, tapi juga karena hatinya memang menyimpan rahasia kelam. Tak ada yang tahu bahwa sebelum ia menginjakkan kaki di masjid ini, ia adalah seorang biarawati di gereja tua di pinggiran kota, dan misi yang diembannya bukanlah mencari kebenaran, melainkan kelemahan. Semuanya berawal sebulan lalu, di sebuah ruangan remang dengan aroma lilin dan dupa. Father Anton, pendeta senior yang ia hormati, menatapnya dengan sorot mata tajam. Maria, dunia ini penuh tipu daya. Banyak yang terlihat suci tapi sebenarnya penuh kebohongan. Kami butuh seseorang yang bisa masuk ke dalam kelompok mereka, mengamati, mencatat, dan menemukan titik lemahnya. Kau orang yang tepat. Maria awalnya terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia ragu, namun rasa loyalitas pada gereja dan keyakinan bahwa ia sedang membela agamanya membuatnya mengangguk. Baik, Father. Saya akan lakukan. Sejak malam itu, ia meninggalkan jubah biarawati, memotong sedikit rambutnya, dan mengenakan jilbab. Saat ia mengucapkan syahadat di hadapan ustaz dan jamaah, air mata mengalir di pipi, air mata yang bukan karena keharuan, melainkan campuran rasa takut dan tekanan misi yang harus ia jalankan. Hari-hari pertamanya sebagai muslimah baru berjalan mulus. Jamaah menyambutnya dengan senyum dan pelukan, ibu-ibu mengajarinya wudhu, bahkan beberapa anak kecil memanggilnya Kak Maria, dengan polos. Di balik semua itu, Maria mencatat setiap hal yang ia dengar, memotret setiap teks, dan mengirimkan laporan detail ke Father Anton. Namun, ia tidak menduga bahwa ada mata-mata lain yang mengawasinya, bukan dari gereja, melainkan dari dalam masjid sendiri. Fahri, yang sejak awal mencurigainya, sering memperhatikan gerak-geriknya. Malam ini, kebetulan Fahri melihat. Maria mengirim foto dari ponselnya di ruang taklim yang sepi. Itu menjadi pemicu ledakan konflik yang kini terjadi di halaman masjid. Ustaz, kalau kita biarkan dia di sini, kita sendiri yang akan celaka, ujar Fahri keras. Suara jamaah mulai riuh, beberapa setuju, beberapa mencoba menenangkan. Maria ingin membela diri, namun lidahnya keluh. Bukan karena tuduhan itu sepenuhnya salah, tetapi karena di dalam hatinya mulai tumbuh perasaan yang ia tak mengerti, perasaan ragu terhadap misinya. Semua bermula beberapa hari lalu, ketika ia menolong seorang anak kecil bernama Raffi yang terjatuh di jalan saat hujan. Anak itu menggigil, kakinya luka,
dan Maria spontan membawanya ke rumah kosnya, menghangatkannya dengan selimut, dan memberi makan seadanya. Raffi memegang tangannya dan berkata dengan suara lemah, "Kak, semoga Allah bawa kakak ke surga." Kalimat itu terus terngiang di kepala Maria hingga kini, bahkan saat ia dipojokkan di halaman masjid. Di tengah ketegangan itu, Ustaz Hashim memutuskan membawa Maria ke ruang dalam untuk bicara empat mata. "Kau boleh jelaskan padaku, Maria, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya pelan tapi penuh wibawa. Maria menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, jika ia mengaku, semua akan berakhir. Misinya, nama baiknya, bahkan mungkin hidupnya di kota ini. Tapi jika ia berbohong lagi, ia harus terus memainkan peran yang semakin sulit dipertahankan. Hujan di luar masih deras, dentingnya di atap masjid seperti detak jam yang mengiringi waktu menuju keputusan besar. Dan malam itu, di antara suara hujan dan detak jantungnya sendiri, Maria merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut, bukan karena akan gagal menjalankan misi, tapi takut karena ia mulai berpikir, mungkin selama ini ia salah menilai. Hujan semalaman membuat kota kecil itu seperti tersapu bersih. Pagi harinya, aroma tanah basah masih terasa ketika Maria melangkah keluar dari kamar kosnya. Kepalanya berat memikirkan kejadian tadi malam di Masjid Al-Hidayah. Tuduhan Fahri masih terngiang, tatapan curiga jamaah masih membekas. Meski Ustaz Hashim menutup pertemuan dengan kata-kata menenangkan, Maria tahu kalau sekarang setiap gerak-geriknya akan diawasi. Dan benar saja, saat ia melangkah menuju masjid untuk sholat duha, beberapa pasang mata mengikutinya. Ada yang berusaha tersenyum, ada yang hanya diam dengan pandangan penuh tanya. Maria menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri. Hujan semalaman membuat kota kecil itu seperti tersapu bersih. Pagi harinya, aroma tanah basah masih terasa ketika Maria melangkah keluar dari kamar kosnya. Kepalanya berat memikirkan kejadian tadi malam di Masjid Al-Hidayah. Tuduhan Fahri masih terngiang, tatapan curiga jamaah masih membekas. Meski Ustaz Hashim menutup pertemuan dengan kata-kata menenangkan, Maria tahu kalau sekarang setiap gerak-geriknya akan diawasi. Dan benar saja, saat ia melangkah menuju masjid untuk sholat duha, beberapa pasang mata mengikutinya. Ada yang berusaha tersenyum, ada yang hanya diam dengan pandangan penuh tanya. Maria menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri. Di dalam masjid, Ustaz Hashim sedang membersihkan karpet bersama beberapa santri. Melihat Maria datang, Ustaz itu tersenyum tipis. "Mari, bantu di sini," katanya singkat. Maria menurut. Mereka membersihkan bersama dalam keheningan, hanya terdengar suara sapuan sapu dan derit ember plastik. Hingga tiba-tiba Ustaz Hashim berkata pelan, "Maria, setiap orang yang datang ke sini membawa masa lalu. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi di hadapan Allah, kita semua punya kesempatan yang sama untuk berubah. Pertanyaannya, apakah kau mau?" Kalimat itu menancap seperti paku di hati Maria. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Siang itu, ia memutuskan untuk menghindari masjid sejenak. Ia berjalan ke pasar, mencari bahan makanan untuk Raffi yang kini sering tidur di kosnya. Anak itu menjadi alasan aneh yang membuat Maria merasa damai. Di pasar, ia bertemu Laila, gadis pengajian yang ramah. "Maria, ikut aku besok?" "Ya. Kita mau ke kampung nelayan bagi-bagi sembako. Banyak yang susah di sana." Maria ragu, takut membuang waktu dari misinya, namun Raffi yang ikut mendengar ajakan itu langsung memohon, "Kak, ayo, seru nanti. Kita bisa bantu orang." Maria akhirnya mengangguk. Keesokan harinya, mereka berangkat. Perjalanan ke kampung nelayan membuka mata Maria. Ia melihat rumah-rumah reyot di tepi pantai, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan nelayan memperbaiki perahu dengan tangan penuh luka. Namun semua wajah itu tersenyum saat menerima bantuan. Laila membagikan sembako sambil bercanda, Ustaz Hashim duduk mendengarkan keluhan warga, dan Raffi dengan riang membantu mengangkat karung beras yang lebih besar dari tubuhnya. Di tengah semua itu, hati Maria bergetar. Ia melihat kebaikan yang tulus,
sesuatu yang sulit ia dustai. Namun momen itu pecah saat ponselnya bergetar. Pesan dari Father Anton masuk. Kau sudah lama tidak kirim laporan. Ingat, tujuanmu adalah membongkar kelemahan mereka. Jangan terjebak dalam tipuan kebaikan palsu. Maria memandangi layar ponsel lama. Kata-kata itu menusuk, tapi ada perlawanan dalam hatinya. Malam itu, ia mencoba menulis laporan, tapi malah menulis. Mereka membantu tanpa pamrih, mendoakan kebaikan meski hidup susah. Ia menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku catatan. Beberapa hari setelahnya, perasaan gelisah itu semakin menjadi-jadi. Maria mulai mengurangi aktivitas mencatat dan memotret. Ia lebih sering berinteraksi dengan jamaah, bahkan mulai hafal beberapa doa. Namun sikapnya yang berubah membuat Fahri semakin curiga. Suatu malam, Fahri mengikuti Maria dari kejauhan dan melihatnya berhenti lama di depan rumah seorang janda tua. Dari balik pohon, Fahri melihat Maria membantu janda itu mengangkat air, membereskan dapur, dan bahkan membacakan doa sebelum pamit. Fahri bingung. Jika Maria mata-mata, mengapa ia melakukan itu? Di lain sisi, Father Anton mulai tak sabar. Teleponnya pada Maria semakin keras nadanya. Kau lupa misi kita, Maria. Jangan biarkan kelembutan palsu itu melemahkanmu. Maria mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah permainan panjang. Namun semakin ia melihat kehidupan jamaah, semakin ia merasa kebohongan yang ia bawa mulai memudar. Dan ia tak sadar, dua pihak kini memantaunya, dari gereja yang menuntut laporan, dan dari masjid yang mencari kebenaran niatnya. Hingga pada suatu malam, ketegangan memuncak. Fahri memutuskan mengumpulkan beberapa bukti tentang Maria, dan berencana menyerahkannya ke Ustaz Hashim. Namun sebelum ia sempat melakukannya, sebuah peristiwa di masjid membuat semua orang terkejut. Peristiwa yang akan memaksa Maria untuk memilih antara misinya atau hatinya. Malam itu, Masjid Al-Hidayah tengah dipenuhi jamaah. Ustaz Hashim mengadakan kajian khusus tentang keikhlasan dalam beramal, dan hampir seluruh warga kampung hadir. Maria duduk di syaf wanita, berusaha fokus pada materi, tapi pikirannya berlarian ke banyak arah, terutama pesan terakhir dari Father Anton siang tadi. Ini peringatan terakhir, Maria. Jika kau gagal, konsekuensinya berat. Ancaman itu membuatnya resah. Di tengah suara ustaz yang lembut namun tegas, tiba-tiba pintu masjid terbuka keras. Fahri masuk dengan langkah cepat, wajahnya tegang. Di tangannya, ia menggenggam amplop besar. Maaf ustaz, saya harus bicara sekarang. Ini penting. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Ustaz Hashim memberi isyarat agar Fahri maju. Fahri melangkah ke depan, menatap jamaah, lalu memandang ke arah Maria. Selama ini kita menyambut seseorang dengan tangan terbuka, menganggap dia saudara. Tapi saya punya bukti, dia bukan seperti yang kita kira. Dari amplop itu, Fahri mengeluarkan beberapa foto. Maria sedang memotret buku-buku di ruang taklim. Maria mengirim pesan lewat ponsel saat kajian berlangsung, dan sebuah catatan tulisan tangan yang entah bagaimana berada di tangannya. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Sebagian jamaah menatap Maria dengan kecewa, sebagian dengan marah. Maria terpaku, tubuhnya membeku. Maria, benarkah ini? Suara Ustaz Hashim memecah keheningan, kali ini dengan nada berat. Maria membuka mulut, tapi kata-kata seperti macet di tenggorokannya. Ia menatap ke arah Raffi, yang duduk di pojok, memandangnya dengan mata lebar penuh pertanyaan. Pandangan itu seperti tombak yang menembus hati Maria. Di detik itu, ia merasa semua topengnya runtuh. Saya awalnya memang datang ke sini untuk mencari kelemahan, ucapnya lirih. Ruangan seakan membeku. Beberapa orang menarik napas panjang, ada yang menutup mulutnya, ada pula yang langsung berdiri dengan marah. Tapi, lanjut Maria, suaranya mulai bergetar. Selama saya di sini, saya melihat hal-hal yang tidak pernah saya temui di luar. Kebaikan yang tulus, doa yang ikhlas, orang-orang yang memberi tanpa mengharap kembali. Semua itu membuat saya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang salah selama ini?
Air matanya jatuh, membasahi pipi. Jamaah terdiam. Bahkan Fahri yang tadi penuh emosi kini terlihat ragu. Ustaz Hashim menatap Maria lama, lalu berkata, kebenaran itu bukan milik siapapun, Maria. Dia milik Allah, dan siapapun yang mencarinya dengan hati bersih akan menemukannya. Tapi memulai dengan niat buruk adalah kesalahan besar. Yang bisa menjawab hatimu sekarang, hanya dirimu sendiri. Tiba-tiba dari luar masjid terdengar suara gaduh. Seorang lelaki asing masuk tergesa-gesa, basah kuyup. Ia membawa amplop dan menyerahkannya pada Maria. Ini dari seseorang bernama Anton. Katanya, ini pesan terakhir untukmu. Maria menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Saat dibuka, hanya ada satu kalimat, jika kau memilih mereka, anggap hubungan kita berakhir. Maria tertegun. Ruangan hening, semua menunggu reaksinya. Raffi maju perlahan, menggenggam tangannya. Kak, aku nggak tahu apa yang terjadi. Tapi aku tahu, Allah itu Maha Pengampun. Kalau kakak mau, kakak bisa mulai dari awal. Air mata Maria semakin deras. Di hadapan semua orang, ia bersimpuh. Jika kalian mau, izinkan aku benar-benar belajar, kali ini tanpa kebohongan. Suara Ishak memenuhi masjid. Beberapa jamaah mendekat, menepuk pundaknya. Tapi Maria tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Ia harus membayar harga dari kebohongan masa lalu, dan membuktikan bahwa pilihannya kali ini bukan lagi sandiwara. Namun, di luar sana, Father Anton yang membaca laporan terakhir dari mata-mata lain mulai menyusun rencana. Dan rencana itu bisa mengubah segalanya. Hujan turun lagi malam itu, seolah langit belum puas membasuh kota kecil itu dari segala kotoran dan rahasia. Maria duduk sendirian di teras kosnya, menatap genangan air di jalan. 3 hari sudah berlalu sejak pengakuannya di masjid, dan sejak itu hidupnya berubah. Sebagian jamaah menerimanya, sebagian masih memandang dengan curiga. Ia tetap datang ke masjid, membantu kegiatan, dan mulai belajar membaca Al-Quran dengan Laila. Tapi bayang-bayang masa lalu belum hilang. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya berdetak kencang. Dan malam ini, ketakutan itu jadi nyata. Sebuah mobil hitam berhenti di depan kos. Dari dalam keluar 2 pria berpakaian rapi, jas hujan hitam membungkus tubuh mereka. Salah satunya mengetuk pintu pagar. Maria, kami diutus Father Anton. Kami harus bicara. Suara itu dingin, tak memberi ruang untuk menolak. Maria menelan ludah, tapi ia membuka pintu. Mereka masuk, duduk tanpa basa-basi. Father Anton marah besar. Dia bilang kau sudah lupa misi. Tapi dia masih memberimu satu kesempatan. Kembali, selesaikan tugasmu, atau konsekuensinya, pria itu menatap tajam. Kau akan menyesal. Maria menunduk, air hujan yang menetes dari jas mereka menimbulkan bunyi di lantai yang seolah menghitung waktu. Dalam hatinya, terjadi perang besar. Kembali ke gereja berarti mengkhianati semua yang mulai ia pelajari. Menolak berarti memutus seluruh hubungan masa lalunya, bahkan menghadapi kemarahan yang ia tahu bisa berbahaya. Saya tidak bisa, ucapnya pelan tapi tegas. Pria itu tertawa sinis. Kau pikir mereka akan menerimamu sepenuhnya? Mereka akan selalu mengingat bahwa kau pernah memata-matai mereka. Tanpa menunggu jawaban, keduanya pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Maria terduduk, tubuhnya gemetar. Malam itu, ia memutuskan pergi ke masjid meski hujan deras. Di sana, ia menemukan Ustaz Hashim sedang sendirian, menyapu air hujan yang masuk dari pintu. Melihat Maria yang basah kuyup, Ustaz mengajaknya duduk. Maria menceritakan semuanya, misi dari Father Anton, tekanan, ancaman. Ustaz Hashim mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata, setiap orang punya masa lalu. Allah tidak melihat masa lalu kita, Dia melihat apa yang kita pilih hari ini. Kalau kau yakin dengan pilihanmu, jangan goyah. Keesokan harinya, ancaman itu terbukti bukan omong kosong. Seseorang menyebarkan foto-foto lama Maria sebagai biarawati di media sosial,
disertai tuduhan bahwa ia adalah agen penyusup. Berita itu menyebar cepat, membuat sebagian warga mulai menghindarinya. Raffi menjadi satu-satunya yang tetap ada di sisinya, menggandeng tangannya kemanapun ia pergi. "Kak, kalau mereka nggak mau percaya, biar Allah yang kasih bukti," kata Raffi polos. Maria memutuskan untuk tidak bersembunyi. Ia terus membantu di masjid, ikut kegiatan sosial, bahkan memimpin penggalangan dana untuk korban banjir di desa tetangga. Perlahan, orang-orang mulai melihat ketulusannya. Suatu sore, di depan jamaah, Ustaz Hashim berkata, "Setiap kita punya kesempatan kedua. Dan kadang, orang yang datang dengan niat salah justru bisa menjadi yang paling tulus jika ia mau belajar." Jamaah yang mendengar itu terdiam lama, lalu satu persatu menghampiri Maria, menyalaminya. Beberapa bulan kemudian, Maria resmi menjadi guru mengaji untuk anak-anak di kampung itu. Raffi selalu duduk di baris depan, bangga pada kakaknya yang dulu pernah ia temui di jalan. Dan di suatu malam, saat Maria menutup Al-Quran yang baru saja ia ajarkan, ia menatap ke langit yang cerah tanpa hujan. Ia tersenyum, sadar bahwa jalan yang ia pilih penuh luka dan air mata. Tapi untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar damai. Namun jauh di kota lain, Father Anton membaca laporan dari dua pria yang pernah mendatangi Maria. Ia meletakkan kertas itu perlahan, matanya dingin. "Jika dia memilih jalan itu, kita akan lihat seberapa kuat dia bertahan." Ancaman itu belum berakhir. Tapi bagi Maria, tak ada lagi jalan kembali.